Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam. Semoga Allah jaga dan lindungi kita dan keluarga kita di masa pandemi ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah masuk tema 7. Kalau sebelumnya kita belajar tentang kerangka pidato, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat atau menyusun pidato serta menulisnya. Yuk kita pelajari bersama ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama anak-anak, tujuannya adalah menyusun kerangka pidato. Kemudian yang kedua adalah menulis pidato berdasarkan kerangka yang telah kita buat tadi. Pelajaran kali ini ada di KD 3.3, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Anak-anak, ada dua cara bagaimana kemudian kita bisa menyusun teks pidato. Yang pertama adalah memahami bagian-bagian pidato, dan yang kedua adalah membuat kerangka pidato. Jadi dengan dua cara ini maka kita akan bisa membuat sebuah kerangka pidato yang kemudian nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah teks pidato yang baik. Agar kita bisa membuat sebuah pidato yang baik, pertama kita harus susun dulu kerangka pidatonya agar lebih terarah dan fokus dalam penyampaian isi pidato. Nah, ini dia bagian-bagian pidato yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka berisi sapaan kepada yang hadir dalam acara tersebut. Jadi, kita menyapa orang-orang yang ada di depan kita. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak ya. Isi pokok yang selanjutnya. Isi pokok berisi dari inti pidato tersebut. Jadi apa yang mau kita sampaikan? Itulah isi pidato. Simpulan berisi dari kesimpulan inti pidato. Biasanya kita simpulkan apa saja, poin-poin apa saja yang tadi kita sampaikan. Kita buat satu atau dua kalimat yang berisi isi kesimpulan dari pidato kita. Harapan-harapan berisi dampak positif yang diharapkan. Misalnya, pada pidato kali ini saya berharap, nah itu ya, isinya harapan-harapan. Yang terakhir penutup berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Boleh. Kemudian jangan lupa kita sampaikan kata penutup atau kalimat penutup dari kita. Misalnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami bagian-bagian pidato dan isinya, maka kita akan membuat sebuah kerangka teks pidato. Nah, di gambar yang ada di layar adalah contoh dari kerangka teks pidato. Maka kita isi kerangka tersebut agar kemudian kita bisa menghasilkan sebuah kerangka yang baik dan isinya lebih fokus dan terarah. Yang pertama ada latar belakang pidato, audiensinya itu adalah siapa yang ada di depan kita, di hadapan kita. Selanjutnya yang harus kita isi adalah waktu penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan adalah kapan pidato itu akan kita sampaikan. Yang selanjutnya tempat acara diadakan. Di mana acara itu diadakan? Apakah di aula sekolah atau balai kelurahan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah hal-hal yang ingin disampaikan. Kita tuliskan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, kalau pidato perpisahan, hal yang ingin kita sampaikan adalah permintaan maaf kepada guru-guru jika ada salah, ucapan terima kasih kepada guru-guru jika karena sudah membimbing selama 6 tahun. Nah, kemudian di kerangka teks pidato itu juga sudah lengkap ya. Kita harus menuliskan salam pembuka. Salam pembukanya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah isi pidato. Isi pidato adalah poin-poin apa saja atau hal penting apa saja yang akan kita sampaikan, kita tulis ya.
ada option A dan B, tapi bisa ketika komposisi pidato kita agak banyak, kita bisa menambahkan poin A, B, C, D. Yang terakhir adalah penutup pidato. Kita akan menutup pidato dengan ucapan terima kasih, misalnya terima kasih telah membimbing kami para guru, mohon maaf jika ada kesalahan, misalnya seperti itu ya. Dan kita jangan lupa salam penutup bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kerangka pidato kita telah selesai, langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu mengembangkan kerangka pidato kita. Nah, ada dua cara teman-teman cara mengembangkannya. Yang pertama adalah mengumpulkan referensi bacaan. Yang kedua adalah merangkai pidato dengan kalimat. Yang pertama, mengumpulkan referensi bacaan. Jadi, bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Jadi kita cari nih misalnya pidato kita tentang pidato perpisahan kelas 6. Jadi kita baca pidato perpisahan kelas 6 yang dibuat oleh teman-teman kalian sebelumnya. Atau kemudian kita bisa searching di Google seperti apa sih pidato-pidato tersebut. Nah, dari hasil kita membaca, paling tidak kita nanti punya sedikit gambaran apa yang akan kita tuliskan nanti. Yang kedua, merangkai pidato. Jadi setelah kita membuat kerangka karangan tersebut kita susun menjadi kalimat-kalimat sehingga akan menjadi sebuah kerangka pidato yang utuh ya. Jadi kita kembangkan mulai dari pembukaannya, dari isinya, kemudian dari penutup. Jika kalian sudah bisa atau berhasil menyusun kerangka pidato itu menjadi sebuah pidato yang utuh, maka kalian sudah bisa membuat sebuah naskah pidato. Barakallah. Nah, itu ya anak-anak ya, cukup mudah bukan? Kita susun dulu kerangkanya, kita kembangkan, barulah menjadi sebuah naskah pidato yang baik, fokus, dan terarah. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian paham ya apa yang telah Bu Ari jelaskan tadi. Nah, agar lebih kemudian tajam pembahasan kita, maka Bu Ari akan memberikan penugasan kepada kalian. Yang pertama adalah buatlah sebuah kerangka pidato dengan tema perpisahan kelas 6. Yang kedua, kembangkan kerangka pidato tadi menjadi sebuah naskah pidato. Nah, berikut ya Bu Ari akan perlihatkan kerangka pidatonya. Ini ya anak-anak kerangka teks pidatonya. Latar belakang pidato kalian ganti menjadi perpisahan kelas 6. Kalian isi lebih dahulu untuk tugas nomor 1, kemudian yang tugas nomor 2 adalah kalian kembangkan kerangka berikut menjadi sebuah teks pidato yang utuh. Sejarah bangsa Indonesia diiringi dengan pidato sejumlah tokoh nasional yang fenomenal. Pidato mereka menjadi arah perjuangan hingga kini terus dikenang. Nah, salah satu tokoh nasional Indonesia yang pidatonya fenomenal adalah Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Yuk kita lihat bagaimana beliau berpidato. Presiden Soekarno merupakan salah satu kepala negara yang pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956. Dalam pidato berbahasa Inggris tersebut, Presiden Soekarno memaparkan konsep Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai kehidupan yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. And proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are, first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity.
Fourth, democracy. Fifth, social justice. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat untuk menuntut ilmu pada pelajaran kali ini. Semoga Allah memberikan kita pahala menuntut ilmu sebagai pemberat timbangan di yaumil akhir nanti. Semangat belajar ya anak-anak, semoga Allah memudahkan. Mohon maaf lahir batin. Sekian dulu dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.